Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan ketemu lagi di podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan anak muda, namanya Anggi ya. Nama lengkapnya Anggi Agusta. Iya benar. Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih udah hadir di studio Lensa SN nih Anggi ya. Siap, kami juga terima kasih. Oke, dan tentu penonton Lensa SN penasaran ya, siapa seorang Anggi ya. Dan saya ceritakan sedikit aja ya, bahwa Anggi adalah pekerjaannya adalah guru SMK ya. SMK mana nih Anggi? SMK Bakti Ibu 3 Palembang. Keren. KM 12. Dan ada sisi yang lain yang paling menarik. Dia adalah ketua Palembang Beatbox Family ya. Iya benar. Apa itu beatbox? Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi ya. Dan kami beritahukan bahwa hari ini kita Lensa SN masuk ke episode ke-80 tanggal 24 Mei 2022. Silakan Anggi bercerita tentang beatbox dulu ini. Nah, Beatbox dulu, oke. Beatbox Family. Nah, tentang musik beatbox dulu boleh ceritakan secara garis besar ya Anggi. Ya kalau beatbox itu secara arti itu menirukan alat musik kalau dulu. Kalau sekarang lebih ke menciptakan bunyi-bunyian yang memang terinspirasi dari musik gitu sendiri ya. Oke. Mulai kapan tahu atau cinta atau mempelajari musik beatbox sendiri Anggi? Oh kalau sebenarnya kalau tahu itu lebih jauh lagi tahunnya. Tahunnya itu sudah sejak 2010. 2010 Tapi ya. kalau belajarnya di tahun 2012. Kiprah beatbox sendiri di Anggi sendiri boleh diceritakan itu? Kalau ini pribadi, kalau Pribadi secara ya? pribadi memang Sebelum menjadi ketua nih. ya secara pribadi memang awal-awal memang kiprahnya memang di Palembang. Kiprahnya di Palembang ya sampai 8 besar di Palembang. Dan mungkin orang lihatnya bukan tipe-tipe yang kayak kompetisi. Kompetisi ya? Iya, bukan tipe-tipe kayak kompetisi. Jadi mungkin arahnya ke hiburan. Kehiburan Iya, ya? kehiburan. Jadi teman-teman beatboxer sering nganggep ini beatbox komedi katanya. Beatbox komedi. Beatbox komedi. Padahal beatbox sendiri saya pernah lihat ya, Yeah. Anggi dan teman-teman memperagakan ya atau menunjukkan keahlian ya. Iya. Secara rutin di kafe-kafe ya. Iya, benar. Keliling-keliling lah di kafe-kafe yang ada di Kota Palembang. Dan komunitas ini ada berapa anggotanya itu, Anggi? Kalau anggota untuk sekarang kurang lebih 28 lah. 28 orang ya. Kalau dihitung dengan yang lama-lama banyak. Tapi Banyak kalau ya? yang masih aktif sekarang sekitar 28. Dan rata-rata itu anak muda ya. Anak muda. Mahasiswa atau SMA ini? Ada yang kerja, mahasiswa dan kerja. Kerja, mahasiswa dan lain-lain lah. Oh gitu. Banyak. Berarti yang kerja juga ada ya? Yang kerja ada. Apa yang menarik dari musik beatbox sendiri menurut Anggi? Sebelum nanti kita minta Anggi memperagakan Oke, ya. oke. Nanti ya. Apa yang membuat menarik musik beatbox sendiri? Kalau secara pengalaman pribadi dulu, awalnya nggak bisa mainkan alat musik. Memainkan alat musik yang biasa ya. Biasa. Oke. Lihat teman-teman tuh bisa menggunain alat musik, kayaknya keren. Keren. Nah, Dan lihat di sekolah ada teman yang bisa beatbox. Menirukan alat musik, suara Iya, alat musik. Alat musik memang dominannya seperti ketukan. Nah, dari situ mulai tertarik dan lihat salah satu ya musisi yaitu Bondan and Fade to Black yang si Fade to Black-nya itu ada yang ngisi beatbox, didampingi bass dan nyanyi. Oh gitu. Pernah lihat satu konser atau show musik ya? Iya, show musik yaitu Bondan itu tadi. Oke, di mana itu waktu itu? Waktu itu memang lihatnya lewat YouTube, ya? Dengar MP3 masa itu. Dan dari ternyata situ. terinspirasi dari sana ya. Terinspirasi dari sana. Untuk musik beatbox sendiri ya, alat musik apa yang bisa ditirukan sebenarnya dari pengalaman atau yang dilihat oleh rekan Anggi dan rekan-rekan? Ya kalau pribadi lagi, kalau secara beatboxing variasi, tapi memang arah dari banyak orang nih terinspirasi dari musik-musik turntable, DJ lah, musik-musik EDM, ya? electronic dance music. Oh itu ya, lebih ke musik-musik luar ya. Iya, musik-musik luar. Dari Anggi ketahui sendiri ya, musik beatbox ini dari mana nih Anggi? Ya kalau asal musik beatbox itu berdasarkan pengetahuan saya, Iya. awalnya dari imigran Afrika yang ada di Amerika. Iya. Dia pada saat itu mereka pengen bermain musik, tapi belum mampu untuk beli alat musik. Ya. Dia terinspirasi dari ada yang namanya kotak musik, yaitu beatbox itu namanya. Oh itu. Nah itu beatbox. Beatbox jadi ketukan, beatbox. Sebenarnya untuk penyebutan kami sekarang nih, sebenarnya dulu itu sebutannya human beatbox. Human beatbox. Iya, human beatbox. Tapi karena mungkin kepanjangan, disebut beatbox. Beatbox itu memang ada alatnya.
Oh, ada alatnya alatnya sendiri ya. Kemudian untuk di Palembang sendiri ya, itu pencintanya banyak ya? Kalau di Palembang sangat-sangat banyak. Sangat banyak Iya. ya. Diketahui dari mana ini? Mungkin dari apa ini? Waktu aksi show apa di mana? Sewaktu misal waktu tampil, lihat ada yang tahu-tahu beatboxer luar, beatboxer Indo, info tentang kompetisi di luar maupun di dalam negeri ini. Jadi banyak yang tahu. Jadi sudah bisa ditangkap. Ini pecinta beatbox. Oke. Dan komunitas beatbox sendiri rutin ya dipanggil oleh apa? Misalnya ada keramaian atau di kafe-kafe ya. Bisa diceritakan Anggi? Kalau rutin, apalagi yang sebelum pandemi corona itu banyak itu. Walaupun di masa pandemi itu memang agak berkurang dan Ya, sekarang mulai semua segmen itu kena. Kalau sekarang mulai banyak lagi. Jadi kami ngumpul mungkin agak dikurangi, yaitu Agak dikurangi ya. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. sekali. Untuk perkumpulan sendiri secara rutin ya ketemu? Ya ketemu. Ada latihannya nggak ini Anggi? Kalau latihan ada. Ada ya? Ada sharing khusus. Kalau Sharing sekarang khusus. memang benar-benar dibagi. Itulah tadi. Tidak, kalau kemarin sebelum pandemi 3 kali seminggu. Sekarang seminggu sekali atau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Soalnya mempertimbangkan yang lain ada kerjaan. Ini kalau ada orang tertarik untuk mendalami musik beatbox, boleh Anggi bercerita? Kontak siapa nih? Kalau kemarin masih di Instagram PBF official. Kalau Oke. sekarang kontak aja ke saya, ke IG saya @AnggiAgusta26. Oh, siapa tahu penonton Lensa SN ada yang mulai belajar musik beatbox tapi pengen tahu komunitasnya ya. Hubungi Anggi nih, kebetulan Anggi adalah ketuanya ya. Iya. Markasnya di mana nih, Gi? Kalau kemarin beberapa tahun yang lalu ada, tapi kalau sekarang fleksibel. Jadi Fleksibel ya. markasnya di kafe-kafe orang. Di kafe-kafe orang ya. Dan Biar untuk- akrab lah. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui, saya sendiri sebagai host pernah menyaksikan apa itu namanya? Anggota beatbox Palembang ya. Iya, tampil. Aksi ya. Ada adik-adik yang masih muda itu ya dengan apa? Beragam kostum kalau tidak salah ya. Iya. Dan keren sekali waktu itu ya. Dan disitulah saya kenal Anggi dan apa anak didik atau rekan-rekan apa namanya? Rekan-rekan lah. Kemudian aksi-aksi seperti itu pernah apa namanya tereksplor nggak di banyak media selama ini? Kalau Terekspos ya? saya terekspos, harap. sempat ada beberapa, memang udah lama. Kalau sekarang 1 atau 2 tahun terakhir kayaknya nggak terlalu naik lah informasi tentang Palembang Beatbox. Palembang Beatbox ya. Tetapi aktivitas dari adik-adik yang pecinta beatbox ini terus jalan ya? Terus jalan. Terus jalan ya. Alhamdulillah terus jalan, walaupun ya pandemi kemarin masih online, masih tetap kontak-kontakan beatbox dari rumah masing-masing. Tapi kalau aksi beatbox di kafe itu dihargai dengan honor tentunya ya? Ada beberapa yang memang dihargai dengan honor, ada beberapa yang cuma dapat makan minum. Oke. Tapi berarti ada apresiasi lah ya. Benar sekali. Untuk adik-adik pecinta musik beatbox, kerja lelah mereka ya. Karena capek dong mengeluarkan suara ya. Apalagi bulan puasa. Dan sambil di sela obrolan kita nodong si Anggi untuk mencontohkan Oke, musik siap. beatbox. Ini Jangan dikeluarkan semua tapi Anggi. Oke. Sedikit aja. Santai ya. Silakan Anggi. Ini tipe-tipe musik-musik DJ lah. Oke, siap. Silakan Anggi. Kalau orang old school. Suara Nusantara. Keren ya. Itu belajar seperti itu berapa lama Anggi? Kalau teknik-tekniknya beda-beda. Oh, beda-beda. Beda-beda. Itu tadi yang awal tadi yang scratch itu memang spesialis. Dulu memang sejak awal tertariknya di efek itu. Oh gitu. Kalau durasi mungkin 1 bulan lah. 1 bulan. Karena excited memang sama efek Tapi itu. keren itu tadi ya. Tapi ngobrol-ngobrol dari obrolan yang lama dulu saya ingat ya, seorang Anggi pernah dapat apresiasi atau penghargaan khusus di musik beatbox ya. Kalau penghargaan memang lebih itu tadi ada
kompetisi di Palembang, Kompetisi, yang lebih ke talent dan berapa kali menang yang talent-talent. Boleh disebutkan salah satunya atau beberapanya? Hari ulang tahun Kota Palembang. Oke. Itu juara 2. Terus ada Palembang Talent juara 3. Wah, keren. Ya memang kalau Palembang. Ngomong-ngomong tentang perempuan, yang cewek ada juga ini ya? Ada. Banyak nggak? Kalau dihitung dari kemarin-kemarin banyak. Tapi Banyak kalau ya? sekarang yang bertahan kurang lebih ada 3 lah. 3 ya, yang bertahan lumayan sekarang. itu ya. Lumayan. Oke, Anggi, kita sore ini ditemani tim kreatif ya. Iya. Tim kreatifnya ini ada kepala produksi Andi. Sore Andi. Kemudian ada tim kreatif berikutnya ada Ilham dan Yes. Kayaknya Yes yang mau nanya. Silakan Yes. Kak, selama bulan Ramadan ini cuman aktivitas PBF terganggu atau gimana nih? PBF disebutkan itu apa namanya? Iya. Apa? Oke. Tentang selama bulan Ramadan Inggi. Kalau aktivitas alhamdulillah nggak terganggu. Nggak terganggu, cuman ya. untuk acara pasti otomatis kalau untuk siang kayaknya dikit. Yang siang atau sore. Oke. Dan kebanyakan yang dialihkan di abis tarawih. Abis Tarawih. Tapi kalau beatbox dari rumah masing-masing kirim di WA group masih. Oh masih ya? Masih. Oh jadi aktif. mungkin merekam lewat voice note Oh, ya? voice note masih Direkam itu. ya. Dan ternyata mungkin ada teman-teman menirukan suara-suara baru misalnya. Wah banyak efek-efek yang mungkin di luar belum kedengeran. Ternyata Itu pernah kedengeran. kombinasi dari beberapa efek-efek yang digabungin akhirnya jadi efek yang baru. Efek yang baru ya. Ngomong-ngomong jadi ketua udah berapa lama nih Nggi? Kalau jadi ketua kurang lebih 2 tahun. Oh udah lama ini ya. Ngomong-ngomong kenapa dipilih jadi ketua nih? Pasti ada ceritanya. Aduh. Bingung juga itu. Sebenarnya mungkin karena masih stay di Palembang, Oke. karena beberapa founder juga kan nggak aktif lagi karena pekerjaan di luar kota. Ya mungkin di antara yang lain kayaknya layak katanya. Oke. Jadi Yang masih- dituakan lah ya. Yang dituakan lah. Dan saya pernah lihat ternyata yang paling rapi waktu itu ya. Dan setelah ngobrol-ngobrol ternyata si Anggi adalah seorang guru Iya, SMK. benar. Nah ini kita nyimpang dikit ke guru SMK-nya Oke, siap, ya. siap. Ini pasti anak didiknya banyak ya. Di antara banyak anak didik, ada yang tahu si Anggi adalah pecinta musik big box atau ketua musik big box? Banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Awalnya nggak mau dikasih tahu ya. Dikasih tahu, tapi tahu sendiri. Bagaimana respon mereka? Nah, itu Mau belajar? Banyak yang mau belajar dan kayaknya pada saat di sekolah Heeh. menghormatinya tuh beda. Oh. Jadi kayak asik, mereka asik, kita asik. Oh gitu, beda ya? Beda. Jadi mereka lebih akrab mungkin ya? Lebih akrab, bener. lebih Oke, akrab. oke, Itu oke. jadi Pak kayak Anggi ya? keunggulan. Atau itu bahasa Palembang Iya. ya? Ajari aku Pak, Wah, musik sering. big box sering. Sering. Ya? Dan siswa SMK-nya ada yang mulai ada bibit-bibit baru untuk mengetahui musik big box? Ada. Cuman belum berani untuk ikut komunitas. Belum berani, Nah, ya. karena izin kan, ada yang masih keluar malam yang agak fokus susah. sekolah Fokus dulu. sekolah dulu. Baru mungkin setelah lulus baru ikut komunitas. Oke, tanya yang lain ini ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang musik, Bob, pernah diajak kolaborasi dengan musik yang beneran untuk suatu show atau gimana? Boleh cerita Anggi? Kalau pribadi ya, kalau secara pribadi ini di tahun 2019. Dulu sebelumnya ngefans sama yang namanya Sekoji. Oke. Sekoji di masa kecil Yeah. dengan lagunya. Nah, di tahun 2019 Iya. dapat kesempatan untuk kolaborasi sama Sekoji di Jakabaring. Oh keren. Bisa diceritakan itu awal mulanya? Awalnya dikontak dari IO luar, katanya isi acara, lupa itu acaranya apa. Untuk apa nih? Kolaborasi atau Belum kolaborasi, Oh, katanya jadi penampil awal ya, penampil awal lah sebelum Guesternya main. Oke. Sehari sebelum acara H-1 dikabarin katanya kolaborasi dengan Sekoji. Wah, Waduh, keren itu ini. bangga. Berapa lagu tuh? Berapa lagu? Karena itu freestyle, rap freestyle. Jadi penonton kasih kata-kata dan si Sekojinya, si Igornya mengembangkan kata-kata itu jadi lirik rap yang panjang. Dan apresiasi penonton gimana waktu itu? Ya, Yang nonton waktu itu anak muda semua gimana? Iya, karena rata-rata kan fans dari Sekoji ini banyak ya? dari generasi yang mungkin agak tuaan ya, atau yang remaja banyak lah. Kalau anak-anak remaja pasti banyak lah. Oke. Dan respon dari Sekojinya sendiri gimana?
Nah itu awalnya was-was karena nggak latihan. Oh, Si Bang Igor Seikoji ini nantangin. Oke. Saya freestyle di sini. Oke. Kalian juga freestyle dong katanya. Was-was kan takut ya kan beatbox ini harus kayak musik lah, temponya Iya, harus pas. temponya harus pas. Apalagi itu si Seikoji kayaknya ngemainin tempo ya Oke. pada saat main. Nah itu pada saat awal-awal sebelum tampil deg-degan, malah kan berdua sama teman. Iya. Ya ada Bang Andre. Nah jadi berebut untuk jangan pakai ketukan. Oh, Ketukan, gitu. jadi nggak mau ketukan. Jadi milih ada yang ngisi efek, ada yang ngisi ketukan. Padahal sebelumnya nggak latihan. Nggak latihan. Tapi berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Setelah lihat videonya juga Keren ya. keren, alhamdulillah. Oke, ya. Nanti tim kreatif masukin beberapa foto Anggi ya, yang mungkin aksi dengan anggota beatbox dan aksi sendirian ya di YouTube kita ya. Kemudian tim kreatif berikutnya Ilham, ada yang mau tanya? Silakan Ilham. Iya, Kak Andi, gimana sih cara membangun citra beatbox di kalangan anak muda menurut Kak Andi? Kalau untuk anak muda mengenai beatbox, sebenarnya intinya anak muda sekarang kan pengen keren, Iya. pengen keren itu aja. Jadi cuma kita tampil beatbox dengan gayanya yang beda-beda, pokoknya ada suara yang menirukan alat musik, kayaknya orang-orang tuh langsung tergiur. Langsung menjadi sih. pusat perhatian Iya, ya. pusat perhatian. Dan apalagi zaman sekarang ya, zaman medsos ya, diposting medsos, di IG bener. atau diposting di mana, langsung menjadi pusat perhatian ya. Pernah kejadian seperti itu? Aksi apa misalnya di mall atau apa, direkam masuk Instagram, kemudian menjadi apa namanya, viewernya banyak, pernah itu? Itu kalau nggak salah tampil di mall, Pernah mall. ya? Jadi sempat ya balik lagi karena memang acaranya kayaknya memang di expose banyak orang dan view-nya memang kebetulan banyak. Nah, sempat kami main di situ. Oke. Dan akhirnya malah melebihi dari yang penonton sebelumnya. Oh, Karena keren. penonton kami ikut juga nonton di video Instagram itu. Oke, keren ya. Selamat untuk apa namanya? Beatbox ya. Beatbox, Beatbox Sumatera Selatan atau Palembang nih? Palembang. Kreatif berikutnya Andi Produksi, ini Afriandi namanya sebenarnya, tapi dia ini saya kenalin kepala produksi di Suara Nusantara. Waduh. Dia ada mau nanya nih, ngasih kode. Silakan Andi. Nah, itu untuk mempelajari beatbox itu ada kemauan dari diri sendiri atau kan kalau didengar itu kan agak sulit gitu pelajarinya, kan? Apakah Harus ada bakat khusus atau bisa dipelajari atau ada bakat khusus maksudnya. Begitu Andi? Iya. Silakan Ninggi. Kalau beatbox ini nggak mesti ada bakat, sebenarnya belajar niat, intinya niat. Oke. Niat terus, kalau nggak ada niat juga kayaknya banyak yang nyerah di tengah jalan. Oh. Baru sehari 2 hari belajar, kayak belum dapet sudahlah, Ada baca aku. nggak ya. baca. Itu ada pengaturan irama suara kan? Ada vibrenya, itu kan sulit tentunya kan? Iya memang sulit. Sulit balik ya? lagi waktu. Memang di awal-awal bunyinya kalau dicontohin kayak gini. Dulu kalau ada di snare. Nah, boleh dicontohkan satu kali lagi. ya, contoh. Silakan. Misalnya kalau dulu baru-baru belajar bunyinya. Oke. Nah, kalau sekarang bisa dikembangi. Oke. Awal-awal wajar masih ke situ, kayak belum dapat posisinya yang mana. Oh, lama-lama menjadi lebih yang diinginkan Iya, ya. diinginkan. Oh, tapi berarti kita mendengarkan dulu contoh suara yang kita inginkan ya. bener. Kemudian berproses ya, Iya. dicoba lagi. Dan Anggi jadi gurunya berarti ya? Sebenarnya semua jadi guru. Karena beda-beda. Ada yang mudah efek ini mudah cepet dapet, Oke. ada yang lama, ada teman lagi yang kayaknya efek yang mudah tapi susah Oh, belajarnya. tergantung karakter masing-masing Karakter ya. masing-masing. Pembawaan Nah, wong masing-masing. bener. Kantong Palembang itu ada yang cepet ya. Cepet, Ada yang mungkin agak lele-lele dikit lele ya. dikit. Tapi mungkin di efek yang lain cepet. Oh, bisa jadi Iya, itu bisa ya? jadi kayak gitu. Oh, tergantung pembawaan masing-masing Masing-masing. ya? Dan karakter suara Karakter masing-masing. masing-masing. Bisa saya sebut seperti itu. Iya bisa. Kemudian tentu ada prestasi ya Iya. di Palembang Beatbox Beatbox Family. Boleh Anggi ceritakan di antaranya atau disebutkan beberapanya? Oke, beberapa aja yang prestasi Palembang Beatbox Family dari tahun 2012. Sebenarnya 2012 itu masih awal-awal kompetisi beatbox yang ada yang di Indonesia. Oke. Awalnya online ada Noise Multivocalism. Pada saat itu ini cukup membanggakan. Siap, Palembang apa nih? dari 8 besar peserta itu kurang lebih ada 4 atau 3 nya dari Palembang. Wah, keren. Nah, mendominasi pada saat itu. Di mana waktu itu tuh? Itu pada saat itu masih online. Oh, online ya. Belum dipertemukan. Sebelumnya ada. Oke. Nah, pada saat itu yang online itu sudah
nama Palembang Beatbox. Sebelumnya ada nama yang lain. Oke. Nama yang lain itu Palembang Beatbox Asosiasi. Sudah ada sejak 2008. Oke, dan sekarang jadi Palembang Beatbox Family sejak 2012. Itulah tadi prestasinya. Ada beberapa yang konsisten malah sampai juara 1 berapa kali, dan yang sangat membanggakan salah satu anggota kita sudah 2 kali ke Taiwan. Ke Taiwan. Iya, mewakili Indonesia dan masuk top 4. Top 4. Top 4 Asia. Oh, keren itu ya. Selamat ya untuk Iya. Palembang Beatbox Family. Boleh disebutkan namanya yang mewakili kemarin? Vasco. Pasco. Ada yang lain? Kalau yang dari Palembang untuk yang keluar cuma itu, yang lain kelas nasional. Oke. Bagaimana perhatian pemerintah untuk adik-adik yang masih muda di dunia Beatbox Family ini? Kemarin sempat kayaknya memang momentumnya aja nggak tepat, memang terlalu mepet. Jadi buat proposalnya deket waktu. Memang kami Jadi akuin salah. biayanya biaya sendiri kemarin? Sendiri. Biaya sendiri ya? Si Apa harapan Anggi sebagai ketua Beatbox Family kepada pemerintah atau orang-orang yang mencintai Beatbox Family? Harapannya? Harapannya gini, pernah temen ini yang ke Taiwan ngobrol sama orang Jepang. Orang Jepang yang beatboxer juga. Ya. Di negaranya untuk seni sangat-sangat diapresiasi. Oke. Jadi untuk biaya pun mereka kayak malah dapat duluan. Ada anggarannya. Iya, ada anggaran untuk seni, apapun itu seninya, yang penting prestasi. Nah, ini harapan untuk Harapan pemerintah. pengen ke depan pengen kayak gitu. Dirangkul ini Dirangkul. ya. Untuk pemerintah Kota Palembang ya, karena Beatbox Palembang Family ya. Iya, Palembang Beatbox. Kemudian secara rutin ya mengirimkan perwakilan ya dalam berbagai kompetisi. Boleh diceritakan? Iya. Kalau kita untuk sekarang di Indonesia kompetisi yang jadi nomor 1 yaitu Werewolf Beatbox Competition yang diadakan di Tangerang. Dan alhamdulillah memang perwakilan kita awalnya yang Werewolf itu si Vasco juga sempat juara 1 di situ. Oke, mantap ini Pasco ini Vasco. ya. Kapan-kapan Pasco jadi tamu juga nih ya. Boleh lah. Oke, lanjut. Berikutnya di era sekarang, lah ganti generasi, ada yang namanya FM Rido. FM Rido terakhir di Tangerang peringkat 2. Wah, keren. Peringkat Ini 2. ternyata Palembang Beatbox Family diam-diam ya, menyimpan banyak prestasi dan mengangkat nama Kota Palembang ya. Iya, benar. Mengangkat citra positif ya. Adik-adik yang muda untuk terus berkiprah ya. Ngomong-ngomong, tim kreatif udah berapa menit kita, Dek? 27 menit. Kita udah di penghujung obrolan nih, Anggi ya. Biasanya di penghujung obrolan kita minta ada tokoh atau tamu yang hadir untuk memberikan pesan atau kesan kepada penonton Lensa SN. Karena Anggi di dunia beatbox, silakan pesan di wilayah sana. Silakan, Gi. Jadi untuk teman-teman yang punya bakat, bukan punya bakat sih, punya keahlian atau pengen belajar beatbox, gabung aja sama komunitas Palembang Beatbox Family. Kayaknya lebih efektif belajar. Dulu sempat ada pengalaman pribadi malah sendiri dulu belajar sendiri, belum komunitas, tapi kayaknya nggak berkembang ya. Setelah ikut komunitas, lihat yang lain itu kayak termotivasi, aku pengen kayaknya lebih dari teman-teman yang lain dalam artian positif. Banyak inspirasi yang muncul ya. Inspirasi yang muncul dan kita ada panggung. Ada panggung dan ada banyak orang yang bakal mengapresiasi. Dan banyak teman tentunya ya. Pasti. Dari berbagai bidang, bukan cuma di skena beatbox, hip hop, malah lebih luas lagi. Melebur dengan apa namanya pencinta musik. Dan ada kemungkinan juga misalnya teman-teman yang dapat relasi, misalnya dapat relasi untuk misalnya dapat pekerjaan yang lain dalam artian ada informasi pekerjaan tentang ini. Itu bisa jadi tukar informasi untuk tempat yang lain ya. Atau bisa untuk cari pekerjaan misalnya. Karena adik-adik mahasiswa ya kan, infonya kemarin banyak yang akhirnya bekerja. Oke, penonton Lensa SN, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe kanal YouTube ini biar informasi menarik dari kanal YouTube Lensa SN tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.